Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana shahra qiyamal lil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Jemaah Qiyamul Ramadan yang senantiasa dan insyaallah bersama-sama akan mendapatkan rahmatnya Allah, karena apa yang sudah kita kerjakan ini bertepatan pada bulan Ramadan. Ada banyak bahasan amalia-amalia yang akan kita uraikan selama bulan Ramadan. Tentunya amalia-amalia yang keutamaannya itu kadang kita melupakan. Di antaranya seperti tentang bersahur dan berbuka. Mungkin nanti akan kita bahas ini di malam 21 bab rahasia berbuka dan rahasia bersahur. Banyak yang mengungkapkan tentang rahasia bersahur, tapi belum ada yang mengungkapkan rahasia berbuka. Namun sedikit kita gambarkan bahwa bersahur itu ada 3 huruf. Nantinya kita akan membahas secara ilmu huruf, yaitu huruf shin, ha, dan wa. Kalau itu berbuka disebut dengan iftar. Iftar itu hurufnya ada alif, ada fa, ada to, kemudian ada ra. Maka sebagai cuplikan, dan nantinya akan kita membahasnya di malam 21, bahwa waktu sahur itu adalah seakan-akan atau hakikat diri kita ini, kita itu berada di dalam ampunan Allah. Jadi apabila kita berada di dalam ampunan Allah, apapun yang kita lakukan di waktu itu otomatis akan mendapatkan ampunan. Tapi kalau ia berbuka itu disebut dengan iftar. Maka ada huruf, ketika ada huruf fa, maka fa itu adalah proses. Jadi orang berbuka itu adalah seakan-akan atau hakikatnya kita itu sedang menuju rahmat atau ampunan Allah. Jadi kalau waktu sahur itu sudah berada di ruang rahmatnya. Tapi kalau berbuka itu kita sedang melangkah menuju ruangan rahmatnya. Itu yang perbedaan. Tapi nanti akan kita bongkar dengan ilmu huruf itu insyaallah pada kajian malam 21. Untuk malam hari ini kita diminta sedikit, yaitu menguraikan tentang sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang menyebutkan sholat sunat fajar ini dilakukan setelah azan subuh. Ada yang disebut dengan takbir, yang dinyatakan fadilatnya itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini ulama berbeda pendapat di sini. Maka untuk itu mari kita bedah. Tadi kita membuka beberapa kitab, diantaranya Bulughul Maram dan Fathul Bari. Di sana lebih jelas dibukakan sumber-sumber hadisnya, utamanya terbanyak daripada istri beliau, yaitu daripada Aisyah. Kita ringkas karena durasi waktu, kita langsung kepada arti. Dijelaskan di sini dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila usai mengerjakan 2 rakaat sunat fajar, beliau berbaring atas sisinya yang kanan. Kemudian dari riwayat yang lain, hadis Muslim dari jalur Malik dan Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat malam 11 rakaat termasuk witir, selesai untuk sampai di witir. Kemudian beliau mengerjakan 2 rakaat, artinya rakaatan, mengerjakan 2 rakaat. Kemudian beliau berbaring pada sisi kanan sampai datang muadzin. Nah, dari redaksi hadis di sini dijelaskan
sampai datangnya muadzin. Berarti sholat ini dilaksanakan sebelum azan. Nih, ya, karena ada yang berpendapat ini dilaksanakan pada takbir subuh. Jadi di sini redaksi hadisnya jelas. Beliau berbalik pada sisi kanan sampai datang muadzin. Muadzin itu kan bila orang tak azan, berarti itu belum azan. Nah, yang kita bahas adalah fajar. Fajar itu ada dua macam. Yang pertama ada yang disebut dengan fajar kajib atau fajar kijib. Ini beda baris saja. Fajar kajib itu kalau bulan puasa ini dia pas menakarnya bila yang ada sudah berbunyi sirena di musala, di masjid. Nah, ya, sampailah waktu imsak itu fajar kajib sudah itu. Lihat kadang-kadang bila sudah datang fajar kajib, sudah siap-siap wudhu. Setelah wudhu, gawi sunat wudhu. Setelah menggawi sunat wudhu, barulah melaksanakan sholat sunat fajar. Kaifiatnya seperti apa? Nah, di sini kita berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca dalam 2 rakaat sholat sunat fajar yaitu surah Qul ya ayyuhal kafirun dan membaca surah Qul huwallahu ahad. Hadis sahih riwayat Muslim nomor hadis 726. Nah, jadi ini petunjuknya jelas. Nah, kemudian mari kita sama-sama kita bedah langsung kepada kaifiat. Bahwasanya orang yang mengerjakan sholat sunat fajar ini, maka 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi dunia ini pian timbang dunia ini lawan isi-isinya lebih berat, lebih baik sholat pian 2 rakaat tadi asal jujur caranya. Yang pertama kita langsung masuk kepada kaifiat. Jadi kalau waktu pian di bulan puasa ini nyaman menyajikannya sudah. Pokoknya 5 menit lagi aja. Nah, sadang sudah, jadi bilanya ujar-ujar sampailah waktu imsak sadang sudah bersiap-siap. Jadi biar laksanakan wudhu, kemudian bilanya sempat sunat wudhu, langsung dari sunat wudhu. Jadi yang sunat wudhu itu syaratnya lah bila sudah tutup berwudhu langsung menuju sajadah menghadap kiblat. Jangan jika sudah berwudhu berpandir dahulu atau memati kumpul. Nah, itu tak halal caranya ada boleh. Sampai yang sunat wudhu itu tidak ada jarak antara selesai wudhu dengan mengerjakan sholatnya. Misalnya kan banyak kita sudah tutup berwudhu menanggur anak dahulu atau apakah itu tak kalah sudah itu. Jangan. Jadi jika sudah tutup berwudhu langsung menuju sajadah menghadap kiblat, Allahu Akbar, sunat wudhu 2 rakaat. Tapi bila yang ada sempat setelah berwudhu langsung kerjakan sholat sunat fajar. Bagaimana niatnya? Di dalam hati pian itu adalah bersuara, atau jahat sampai yang sunat fajar. Itu niat sudah jadi berdiri Allah Akbar. Kalau nyawa pakai niat usali sunatan fakir orang pakai billah ditolak boleh. Kemudian untuk surahnya, lakukanlah sholat sunat seperti biasa. Setelah takbiratul ihram boleh membaca iftitah, boleh saja. Karena iftitah ini bukan rukun. Jadi baca aja dulu itu. Kemudian Fatihah, surahnya Qul ya ayyuhal kafirun. Bila ada apa boleh yang lain. Dari beberapa sumber hadis ada mengambil dari Al-Baqarah dan Al-Imran. Tapi dari Abu Hurairah ia menyaksikan Nabi membaca kuliah dengan Qul. Ayatnya pendek. Jadi rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca kuliah. Kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Qul huwallahu. Kemudian setelah salam. Nah, yang diperhatikan ini setelah salam.
Karena di sini diberitakan redaksi ini Nabi setelah salam itu ia berbalik berabah. Jadi imbah sudah salam dia langsung berabah. Kayak apa caranya berabah? Nah, hati-hati cara berabah. Dia lihati posisi ketika mayat diletakkan di liang lahat itu sama persis kadang-kadang. Makanya surat fajar ini mengembalikan roh menjadi batang tubuh kita ini. Jadi berabah menghadap kiblat, yang ada menghadap kiblat itu jantung di bawah. Jadi menghadap kiblat, kepala di sebelah kanan. Nah, jadi kepala di sebelah kanan, muka kita menghadap ke kiblat. Laksana mayat diletakkan di liang lahat. Tapi kalau mayat di liang lahat itu tangannya berdiam, dan ada berbujur. Tapi kalau kita begitu selesai salam berbaring, maka telapak tangan kanan jadi batal. Nah, jadi kita biar berabah, telapak tangan itu ulah batal, ditindihi oleh pipi kiri pipi telinga, artinya tertutup lah telapak tangan ini berangkat di telinga ya, dengan kepala jadi bantal. Nah, jadi dia boleh berpajak, boleh mata berbuka, pandang ke kiblat, hakikatkan diri dia ini seakan-akan seolah-olah sedang diletakkan di liang lahat. Apa yang dibaca? 3 yang dibaca sebut dari diceritakan di Fathul Bari ini ada 3 doa yang Nabi baca. Yang pertama Nabi membaca yang disebut dengan ini surah Toha. Surahnya aja gitu caranya huruf to dan huruf fa. To itu artinya suci, mensucikan. Ha itu artinya hayat, mensucikan kehidupan. Maka apa yang dibaca? Nah, jadi bila dia sudah posisinya berabah menghadap kiblat, telapak tangan kanan jadi bantal, dia baca buka Al-Quran surah Toha ayat 55. Pendek aja bunyinya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi yang ada hafal lainnya ada kapi dulu di muka sebelum berabah tuh, dimana kita posisi muka piang itu ada kapi dulu. Jadi di muka sajadah itu biar ada ki apa kan? Sekira kalau ada kapi bercaget boleh tuh, karena ada apa? Misalnya ulah berdahulu atau kandas apa kan? Tulis surahnya tadi, ayatnya tadi, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ujar hati, umpama ada hafal juga, ujar hati, dari tanah aku ini diciptakan. Engkau ciptakan aku ini dari tanah, dan kepadamu lah aku dikembalikan. Itu sama hakikatnya itu, tapi kalau artinya terjemahnya darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Jadi dia hakikat ketika berabah menghadap kiblat itu ujar dia bahasa hati. Kalau bacanya kan itu tadi, jadi bahasa hati ujar dia, aku ini dicipta dari tanah, pasti kita belinya ke tanah pulang. Nah, kemudian karena di sini bahasanya ketika kita diciptakan dari tanah itu haknya 2 katanya dia, min ha itu 2 hak, wa fi ha itu 2 hak itu bentuknya lubangnya 2 itu Adam dengan Hawa, makanya ada kata-kata kami. Kata-kata kami itu yang pertama darah putih, yang kedua darah merah. Itu kata-kata kami. Asalnya
Asalnya kita ini diciptakan wafiha dari huruf H dua, dari air. Sesungguhnya air itu dikembalikan kepada siapa? Kepada tanah. Hancurlah batang tubuh kita. Jadi orang Manggawi makanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, karena kita membudidayakan tubuh kita ini sudah berdahulu sebelum kita mati. Makanya orang beramal ibadah ini di dunia bacanya ujarkan matikan dulu dirimu, hanya tamui aku ujar Tuhan, aku masih merasa hidup pada akan bertemu lawan aku. Bagaimana cara mematikannya? Nih gawi dahulu belajar. Ketika berabah menghadap tadi seolah-olah kita ini sedang diletakkan di liang lahat. Jadi ujar hati, aku ini engkau ciptakan dari tanah, karena engkau akan mengembalikan aku kepada tanah. Maka tanah tadi menyambung pula, karena ada bahasanya lagi yang diartikan dari sanalah kami. Nah, dari sanalah, dari tanah itu kita menuju kemana? Kepada nur, dari sanalah. Makanya kan waduh, waduh ada huruf nunnya, waduh rizuku ada, dan dari nur itulah kami mengeluarkan kamu. Artinya mengeluarkan kamu, dan pada waktu yang lain dikeluarkan, mengembalikan kamu di waktu yang daripada nur dan mengembalikannya kepada nur, dikeluarkan dan dimasukkan lagi ke dalam nur. Kemudian apalagi yang dibaca? Baca ulang. Kullu nafsin jaikatul maut. Jadi kita pas pada itu yang baca kullu nafsin jaikatul maut, semua nambah nafas pasti kembali kepadamu. Semua nambah nafas, tapi itu hakikatnya sesungguhnya nafas ini adalah engkau, maka kembali kepada engkau. Kullu nafsin jaikatul maut. Setelah itu apalagi dibaca? Apabila sudah kullu nafsin jaikatul maut, kembali kepada engkau. Inilah yang disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya yang berasal daripada Allah, wa inna, dan sesungguhnya ilaihi, kembali kepada nurnya, nurnya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita ringkas. Setelah salam, tiang berabah, kepala di sebelah kanan, telapak tangan menjadi bantal. Kemudian baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sudah tutup. 3 ayat yang dibaca tadi langsung pian kembali duduk seperti duduk tahiyat awal, atau boleh duduk seperti duduk tahiyat akhir. Berdoa, Allahumma hawin alaina fi soqaratil maut wa tajati minan nari wal aqwa idal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, ringkas bacaan. Jadi kita coba kita ulang. Yang salat seperti biasa, seperti dia mengerjakan sholat biasa, surahnya rakaat pertama kuliah, rakaat kedua qul huwallah. Setelah salam pian berbaring menghadap kiblat, telapak tangan menjadi bantal, batis posisinya lurus, kita muakan betis tumit pada tumit. Nah, sisi-sisinya kita muakan. Nah, kayak orang berkantai betis. Nah, katakan itu batis posisi lurus. Jadi telapak tangan
jadi bantal, telapak tangan kanan, tangan kiri seperti kita berdiri berdiam berada di samping paha. Jadi lurus saja juga, makanya kita berdiri betul, pas. Jadi tangan telapak tangan itu berada di sisi paha, di atas. Gitu. Jadi baru apabila sudah posisi ini sempurna, baru dia membaca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra kullu nafsin dha'iqatul maut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia duduk baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, mulai dulu dengan salawat Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, bisa agar dia baca Allahumma hawwin alaina fi saqaratil maut wa najati minan nari wal amwa inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi fadilatnya apa? Yang tiba dunia ini kalau isinya berat dengan 2 rakaat itu, apalagi menggawi pas bertepatan nantinya di malam Lailatul Qadar, luar biasa. Sudah min alfi syahrin, fadilat salatnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pian menggawi setahun sekali barang sunat fajar ini, namun bulan lain kan awal, karena subuh pun kadang-kadang terlambat. Bulan puasa barang karena tutup bersahur itu kadang-kadang di bulan kita sudah tutup bersahur menjaga insya, tidak sudah insya berbunyi gawi. Coba aja kalau pian menggawi pas berbunyi insya itu, untuk menggawi 2 rakaat aja tuh pas istilahnya. Jadi inilah yang disebut dengan fajar kajib. Kenapa disebut dengan fajar kajib? Hurufnya huruf kaf, kemudian huruf jai, kemudian huruf ba. Kaf itu artinya cukup, tidak beranak dan tidak diperanakan. Jai itu ziaratu diri yang mati. Ba itu adalah persaksian. Maka disebut dengan fajar kajib adalah penampakan apa yang tampak, yaitu yang gaib. Siapa yang gaib? Bayang-bayang. Nanti ya, kalau fajar tadi itu kita masih melihat ada bayangan manusia, tapi kita ada pinanduk siapa itu, tapi tahu ya pada manusia. Itu hanya fajar kajib. Tapi kalau sudah fajar sakit, fajar sakit ini hurufnya huruf sin dan huruf kaf. Ini artinya diri itu sudah tampak, sudah kelihatan. Nah, itu disebut dengan subuh sudah. Nah, jadi yang dimaksud dengan sholat sunat fajar ini terletak waktunya pada fajar kajib. Memang ulama berbeda pendapat dalam ini. Ada yang mengatakan ini dilaksanakan setelah azan subuh yang disebut dengan qabliyah subuh. Ada ulama yang berpendapat seperti itu, tapi mengacu kepada hadis yang disebutkan redaksinya oleh Aisyah bahwasanya Nabi ketika selesai sholat 2 rakaat beliau berbalik sampai datang muadzin. Artinya beliau sholat sampai menunggu azan. Nah, jadi itu lagi. Nah, kemudian mana bagusnya digawi di rumah, di masjid? Memang Nabi menggawi di rumah. Nabi bolehlah di masjid atau di langgar. Ada yang melarang. Di mana tempatnya pun ada yang melarang, ada begitu guring. Ya kan? Memang guring, ada yang menegur jangan guring. Ya. Bahasanya karena mendekati subuh sudah, makanya dibangun nih. Jadi kalau bibinya boleh menggawi di rumah pun boleh. Artinya setidaknya setahun sekali barang kita menggawi, karena saatnya Ramadan ini mengembalikan roh nama jadi batang tubuh pulih kepada nur. Demikian insyaallah kita akan banyak bahasan-bahasan amalia-amalia tentunya yang menyangkut keutamaan ketika kita kerjakan di bulan Ramadan. Kita tutup subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.